Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Safarandini Anissa dengan NIM belakang 077 dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Airlangga. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang alih kode dan campur kode melalui media video YouTube. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa menontonnya ulang jika memang ada pembahasan-pembahasan yang masih belum dipahami maupun jika ingin dipelajari lagi. Baik, saya mulai saja materinya. Apa itu alih kode dan campur kode? Sebenarnya untuk penggunaan alih kode dan campur kode ini seringkali kita sebagai masyarakat tutur di Indonesia itu menggunakan alih kode dan campur kode karena mayoritas masyarakat Indonesia itu merupakan masyarakat multilingual di mana kita bisa menguasai dua bahasa atau bahkan lebih. Nah, untuk bahasa yang sering digunakan oleh orang Indonesia itu adalah bahasa Indonesia, yaitu bahasa ibu kita sendiri. Kemudian yang kedua ada bahasa daerah, khususnya bahasa Jawa, dan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Nah, masyarakat tutur seringkali menggunakan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing secara bersamaan untuk berkomunikasi, baik dengan teman, saudara, atau dosen. Peristiwa inilah yang disebut sebagai sebuah gejala yang terjadi dalam masyarakat multilingual. Lalu bagaimana alih kode dan campur kode itu bisa terjadi? Alih kode dan campur kode bisa terjadi karena masyarakat tutur yang terbuka mempunyai hubungan dengan masyarakat tutur lain tentu akan mengalami apa yang disebut dengan kontak bahasa dengan segala peristiwa-peristiwa kebahasaan sebagai akibatnya. Peristiwa kebahasaan itu yang terjadi dalam sosiolinguistik seperti bilingualisme, alih dan campur kode, dan lain sebagainya. Menurut Apel yang menyatakan bahwa alih kode atau code switching sebagai gejala peralihan pemakaian bahasa karena berubahnya situasi. Kemudian menurut Hims, alih kode bukan hanya terjadi antar bahasa, tetapi dapat juga terjadi antara ragam-ragam, gaya-gaya, dan dialek yang terdapat dalam satu bahasa. Jadi alih kode itu merupakan bagian dari strategi komunikasi penutur untuk memastikan pesan tertentu bisa tersampaikan kepada sasaran atau mitra tutur yang dituju dengan benar dan dengan cara yang diinginkan pula. Alih kode dan code switching itu terbagi menjadi dua, yaitu alih kode internal dan alih kode eksternal. Kita bahas dulu alih kode internal. Alih kode internal adalah alih kode yang terjadi antar bahasa dalam satu negara, misalnya dari bahasa Jawa ke bahasa Batak, atau bahasa Sunda ke bahasa Madura. Alih kode juga dapat terjadi antar dialek dalam satu regional, misalnya peralihan dari dialek Mataraman ke dialek Arean dalam penggunaan bahasa Jawa. Contohnya pada kalimat tuturan berikut. Walah kowe kok wis dhuwur saiki, biyen cilekanmu muwokong, senengane menehi wit ikulo. Pada kalimat tuturan ini, untuk teks yang dicetak berwarna merah itu merupakan bahasa Jawa dengan dialek Mataraman. Sedangkan untuk teks yang berwarna hitam itu merupakan bahasa Jawa dengan dialek Arean. Selanjutnya, alih kode eksternal, yaitu alih kode yang terjadi akibat peralihan dari bahasa lokal ke bahasa asing, misalnya bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Alih kode eksternal juga dapat terjadi dari bahasa asing ke bahasa asing lain, misalnya bahasa Arab ke bahasa Inggris. Contohnya pada kalimat tuturan berikut. Menurut saya, kita harus saling berkontribusi. Di satu sisi, kita harus encourage women to do anything they want. Pada kalimat tuturan ini, kalimat teks yang dicetak berwarna merah itu merupakan bahasa Inggris dan teks yang menggunakan warna hitam itu merupakan bahasa Indonesia. Sampai sini dapat dipahami ya. Oke, selanjutnya apa penyebab terjadinya alih kode? Fishman mengemukakan yaitu siapa berbicara dengan bahasa apa, kepada siapa, kapan, dan dengan tujuan apa. Penyebabnya yang pertama yaitu pembicara atau penutur. Tentu saja ketika kita berbicara atau ketika kita ingin menuturkan sesuatu, kita sebagai penutur yang memegang kontrol terhadap apa yang ingin kita ucapkan, sehingga untuk penggunaan alih kode ini itu penyebabnya salah satunya adalah menurut penutur itu sendiri.
Kemudian yang kedua, pendengar atau lawan tutur. Misalnya ketika kita berbicara dengan mitra tutur kita. Mitra tutur kita itu merupakan orang Madura yang bisa menggunakan bahasa Madura. Dan awalnya saya sebagai penutur berbicara menggunakan bahasa Indonesia kepada mitra tutur saya. Kemudian mitra tutur saya sebagai orang Madura yang bisa bahasa Madura berbicara ke saya menggunakan bahasa Madura dan saya bisa menggunakan bahasa Madura. Dari situ ada penggunaan alih kode yang saya gunakan sebagai penutur dari bahasa Indonesia ke bahasa Madura. Yang ketiga yaitu perubahan situasi dengan hadirnya orang ketiga. Untuk situasi ini itu mirip dengan yang kedua, yaitu tergantung dengan mitra tuturnya. Namun ini untuk orang ketiga. Jadi misalnya saya sebagai penutur 1, kemudian saya sedang berbicara dengan teman saya penutur 2 menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian datang orang ketiga yang merupakan orang asing, sehingga dia ingin bertanya kepada kita berdua tentang suatu hal dan dia menggunakan bahasa Inggris kepada saya sebagai penutur 1 dan teman saya penutur 2. Yang awalnya saya dan teman saya penutur 1 dan penutur 2 menggunakan bahasa Indonesia, ketika berbicara dengan orang asing tersebut menggunakan bahasa Inggris. Jadi di situ ada penggunaan alih kode bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Kemudian yang keempat, perubahan situasi formal ke non-formal maupun sebaliknya. Ketika kita menuturkan sesuatu, penggunaan alih kode ini juga bisa digunakan dalam situasi formal ataupun non-formal karena ada bahasa atau tuturan-tuturan tertentu yang boleh dilakukan boleh dituturkan di situasi formal ataupun di situasi non-formal. Kemudian yang kelima, perubahan topik pembicaraan. Penggunaan alih kode juga tergantung pada topik pembicaraannya apa, karena ada topik-topik tertentu yang menggunakan sebuah tuturan yang hanya digunakan pada topik-topik tertentu saja. Selanjutnya, Delander menyatakan bahwa bila dalam suatu peristiwa tutur terjadi peralihan dari satu klausa suatu bahasa ke klausa bahasa lain, maka peristiwa yang terjadi adalah alih kode. Tetapi apabila klausa-klausa maupun frasa-frasa yang digunakan terdiri dari klausa dan frasa campuran, dan masing-masing klausa atau frase tidak mendukung fungsi sendiri-sendiri, maka peristiwa yang terjadi adalah campur kode. Kemudian Fasold menyatakan bahwa kriteria gramatika untuk membedakan campur kode dari alih kode. Kalau seseorang menggunakan satu kata atau frasa dari satu bahasa, dia telah melakukan campur kode. Tetapi apabila satu klausa jelas-jelas memiliki struktur gramatika satu bahasa dan klausa berikutnya menurut struktur gramatika bahasa lain, maka peristiwa yang terjadi adalah alih kode. Selanjutnya, kita akan membahas tentang campur kode atau code mixing. Dalam campur kode, ada sebuah kode utama atau kode dasar yang digunakan dan memiliki fungsi dan keotonomiannya, sedangkan kode-kode lain yang terlibat dalam peristiwa tutur itu hanyalah berupa serpihan-serpihan atau pieces saja, tanpa fungsi atau keotonomian sebagai sebuah kode. Jenis campur kode ada 3. Yang pertama yaitu campur kode ke dalam, yaitu bahasa asli dengan bahasa daerah. Kemudian yang kedua, campur kode keluar, bahasa asli dengan bahasa asing. Yang ketiga, campur kode campuran, bahasa daerah dengan bahasa asing. Berikut ini merupakan contoh tuturannya, contoh kalimat tuturannya. Yang pertama ada kalimat tuturan, aku lapar banget, mangan kantin yuk. Pada kalimat tuturan pertama ini terdapat penggunaan campur kode ke dalam, karena teks yang berwarna merah itu merupakan bahasa Jawa. Jadi ada campuran bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa. Kemudian pada kalimat tuturan yang kedua, memang generasi millennials itu adalah generasi yang paling educated tapi paling underpaid. Pada kalimat tuturan berikut merupakan campur kode
keluar karena adanya penggunaan campur kode antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, yaitu pada teks yang berwarna merah itu merupakan bahasa Inggris. Kemudian pada kalimat tuturan yang ketiga, wih seru ya tiktokan, gawe video bareng yuk, tak download sih. Pada teks yang berwarna merah itu merupakan bahasa Inggris. Jadi pada kalimat tuturan ini itu termasuk pada kode campuran karena adanya penggunaan bahasa Jawa, yaitu bahasa daerah, dan bahasa Inggris. Lalu apa penyebab terjadinya campur kode? Yang pertama, keterbatasan penggunaan kode. Yang kedua, penggunaan istilah yang lebih populer. Yang ketiga, mitra bicara. Yang keempat, hadirnya orang ketiga. Yang kelima, untuk membangkitkan rasa humor. Dan yang keenam, untuk dianggap lebih terpelajar, keren, atau superior. Ya, sekian untuk materi yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih memahami, maka saya sudah menyiapkan tugas untuk teman-teman. Tugasnya adalah berikan contoh alih kode dan campur kode yang biasa Anda gunakan dalam kegiatan sehari-hari, masing-masing satu contoh. Jadi alih kodenya satu contoh, campur kodenya satu contoh. Kemudian jelaskan juga bahasa apa yang digunakan dalam tuturan tersebut, serta jenisnya juga. Dan ini tugasnya silahkan dikerjakan setelah menonton video ini. Untuk sistematika penulisan komentarnya, yang pertama tulis nama dan NIM, kemudian di enter alih kode dan campur kode contohnya. Kemudian apabila ada pertanyaan silahkan dituliskan pertanyaannya. Akan ada penilaian juga untuk pertanyaannya. Sebelum mengakhiri kelas, saya punya pesan untuk teman-teman. Jangan belajar karena kamu perlu. Belajar karena pengetahuan itu adalah kekuatan. Belajar karena mereka tidak akan bisa mengambilnya dari kamu. Belajar karena kamu mau tahu lebih banyak. Belajar karena belajar bisa meningkatkan diri kamu. Belajar karena belajar bisa membuat kamu berkembang. Saya kira untuk pertemuan hari ini dapat dicukupkan. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.